setiap kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang luar biasa, kita boleh beri sorak-sorai dulu buat Allah kita yang luar biasa, yang kita percaya Dia hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Oh, beri sorak-sorai yang luar biasa kepada Tuhan. Oke, saya percaya kita bisa lebih dahsyat lagi memberikan yang luar biasa buat Allah kita, amin. Kalau gitu kita beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi daripada yang tadi. Oh, amin Tuhan. Yes. Oke, kita siap, amin ya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala perkara yang luar biasa, amin. Kita boleh punya masalah, kita boleh punya pergumulan, tetapi apa yang menjadi firman Tuhan, ketetapan Tuhan harus terus terwujud dalam hidup kita, amin. Amin. Yuk kita muji Tuhan. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Oh Tuhan, katakan bersama Tuhan. Perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Lagi bersama Yesus, Yesus. Kan perkara besar bersama Yesus, ada, amin, bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus, anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Oh, lagi bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan, katakan sebelah kirinya, untuk masalahmu, oh untuk masalah kita. Lagi ya, bersama Yesus. Amin Tuhan. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, oh Dia menguduskan, Dia membenarkan. Oh Yesus, Yesus, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Oh ya Raja, sekali lagi ya katakan Yesus, Yesus. Oh Tuhan, You are amazing. Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, oh Dia membenarkan, Dia Raja. Ya kita katakan hidup dengan iman, Yesus, Yesus. Yesus, tabib yang oh yes, amin. Raja, katakan Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Lagi ya katakan Dia menyembuhkan, amin. Yes, oh amin. Segala raja, oh amin ya. Kita melakukan perkara yang ajaib, amin. Kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal seperti firman-Nya, amin ya.
Oh, kita mau semakin percaya, amin, memiliki iman yang semakin bertumbuh hari demi hari. Sama-sama yuk kita mau angkat pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, yes. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, ya lagi katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, amin. Dan selamanya kuasanya tak berubah. Oh, amin. Yes Tuhan, terjadilah seperti firman-Mu. Katakan sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Lagi yang katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin Tuhan. Kuasa, katakan lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan oh, terima kasih. Oh, kami mau percaya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, tidak akan dan tidak pernah berubah Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya Tuhan.
Kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Tetap dahsyat dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kita datang lebih lagi dengan Tuhan. Kita menikmati pribadi Allah yang begitu luar biasa. Kita bebaskan roh kita bebaskan diri kita. Kita sembah Dia. Oh, kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh, kita nikmati pribadinya. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berfirman. Dia Allah yang bekerja. Dia Allah yang menyatakan kuasa-Nya. Dia mengenal setiap kita. Dia mengenal kedalaman hati kita. Tuhan, biarlah hati kami tidak meragukan kedahsyatan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Hari makin hari kami semakin percaya melekat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan Allah. Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya kepada Engkau kami berharap. Hanya kepada Engkau kami percaya Tuhan. Tuhan, 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 hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu. Tuhan, hati kami, hidup kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau, sebab hanya Engkaulah Tuhan kami. Tidak boleh ada yang lain Tuhan. You are the good Lord. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau Yesus. 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 Yesus segalanya. Yesus sumber segalanya. Yesus pengharapan. Yesus. 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 Hanya Kau Tuhan. Ya, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesusku. Oh, Shikena Masik. Shikena Masuk. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan.
Syukur Engkau pelindung kami Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi
Masike. Ah, ya Tuhan, Anda masike ralabi damase, Anda masura labi ante, aralabi ana, uralabi anseke namaso, ralabi ana masik, nama namase, ralabi ana bapase, ralabi ana maya ralabi ansik. Oh Tuhan, kami mau menjadi gereja ya Tuhan, gereja yang keluar dari keterbatasan kami Tuhan, karena Engkau Tuhan. Iralabi ansike namaso, ana mansura labi ana masike ralabi ansike apa sike na. Oh nama sike ralabi ansike nama sora labi ana maike nama sik. Ni mara labai kone maman sike ralabi ana masik. Ralabi ana Tuhan, ana masike ralabi ana maso. Bapak ana masik. Ya Tuhan. Tuhan. Oh Tuhan. Oh shikina masik. Ada di hati saya. Bahwa Tuhan ingin membawa kita mengalami perkara-perkara yang lebih besar. Tetapi Dia harus temukan setiap kita, bukan melihat kepada kekurangan kita, keterbatasan kita. Tetapi kita belajar untuk membawa diri kita mengalami kebangkitan. Dan Dia akan mengaruniakan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Aikana masur alabi ansik. Baik ini mama sih. Saya percaya bagian kita bukan yang rata-rata, tapi di atas rata-rata. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Kita harus mengalaminya. Setiap kita harus mengalaminya. Isikenai karena lebih asik. Banyak yang sudah kita lewati, semua karena kebaikan-Nya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau bawa kita Shekina. Kita mau percaya, kita mau percaya hari demi hari iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Yes. Kita serukan lagi, kita nyanyi dan bersorak, karena kita punya Allah yang dahsyat. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Dia. Yes. Gunung tunduk, laut bergelora.
Tuhan, kalau Kau Tuhan sudah mengurapi kami, Roh-Mu Tuhan mengurapi kami, menjamah kami, dan memakai kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami terus masuk Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami saat ini mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan, menaruh pikir hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengarah kepada firman-Mu Tuhan, untuk menangkap apa yang ada padamu Tuhan, apa yang ada di hati-Mu Tuhan, untuk kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Kau siapkan Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oke, kita buka Alkitab kita Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60. Ini sebenarnya panjang ayat 1 sampai 22. Tapi kita baca dulu. Ayat 1 sampai 10 aja dulu ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ya. Siapa itu Sion yang akan datang? Kitalah Sion yang akan datang itu. Oke, kita baca. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 1 sampai 10. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Ya, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Oke, sampai situ aja dulu ya. Nanti kepanjangan. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, tenang dulu ya. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita, katakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita disuruh bangkit dan menjadi terang. Ini adalah bagian siapa? Bagian kita. Kita disuruh bangkit dan menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Allah mengatakan bagi kita untuk kita bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang.
dan kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Suruh kita bangkit dan menjadi terang. Apakah Allah sudah memang memberikan kepada kita terangnya? Apakah kita sudah memiliki terangnya Tuhan? Sudah enggak? Sudah. Terangnya mana? Hah? Kristus yang ada dalam kita sudah menjadikan kita, hati kita menjadi baru, menjadi ciptaan baru. Yesus yang sudah kita undang dalam hati kita menjadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang, bekerja atas kita. Dia datang, selalu yang baru itu datang atas kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali lupa akan hal ini. Kita seringkali tidak menyadari bahwa terang Tuhan sudah ada atas kita. Tapi Tuhan akan bangkit dan menjadi teranglah. Kita disuruh bangkit dan menjadi terang. Apa maksudnya suruh bangkit dan menjadi terang? Apanya yang harus kita terangi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegelapan ini akan menutupi bangsa-bangsa. Alkitab katakan bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kegelapan. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kegelapan akan menutupi bangsa-bangsa. Tidak ada kegelapan yang tidak menutupi bangsa-bangsa. Saat ini saat yang krisis bagi dunia. Ini adalah masa-masa krisis bagi dunia. Masa-masa yang menegangkan. Ada banyak bangsa-bangsa yang mengalami krisis. Bangsa apa yang Sri Lanka? Sri Lanka sudah mengalami krisis. Bangsanya bangkrut. Bangsanya tidak bisa membayar pegawai negerinya lagi. Memberontak rakyatnya. Rajanya diungsikan, pokoknya sudah mau minta diganti. Memberontak. Kenapa? Karena bangsanya nggak bisa membayar rakyatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ini terjadi? Ini bisa terjadi atas semua bangsa. Bukan hanya Sri Lanka, tapi bangsa-bangsa lain juga akan mengalami. Memang ini karena mungkin katanya karena perang Ukraina dengan Rusia. Perang ini akan lama, saudara. Ini nggak akan berakhir dengan cepat. Ini sesuatu hal yang menegangkan bagi kita. Harga-harga akan naik. Karena Sri Lanka Ukraina ini adalah negara yang memiliki gandum, ekspor gandumnya sangat besar. Rusia juga demikian. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa-bangsa akan mengalami krisis. Bukan hanya Indomie yang kita alami, bukan hanya itu, tetapi juga hal lain yang lain juga. Ukraina itu negara yang sangat mengekspor hasil alamnya luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ini terus berlanjut, maka bangsa-bangsa lain akan mengalami krisis. Oleh karena itu, saudara, oleh karena mengalami krisis, maka bangsa-bangsa lain akan mengalami kegoncangan dan akan mengalami kebangkrutan. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa-bangsa akan mengalami krisis ini, dan itu akan menimpa seluruh bangsa, dan termasuk Indonesia juga akan mengalami krisis. Tetapi apakah Indonesia bisa mengatasinya? Ini yang menentukan. 2024 sebentar lagi, dan akan terjadi penggantian pemilihan presiden, dan kita harus memilih siapa yang harus kita pilih. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa ini adalah masa krisis. Oleh karena itu, jangan sembarangan memilih. Pilihlah orang yang dipilih Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita pilih. Jangan sembarangan. Wah, ini orang yang udah lama ini jadi gubernur, tusuk aja. Belum tentu, saudara. Kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat berhikmat. Dia bijaksana, dia tahu apa yang harus dipilih oleh kita. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menyadari ini. Mari kita menyadari bahwa kita sedang masa krisis. Kita harus menyadari bahwa kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapa yang harus kita pilih, siapa yang harus kita harus
terima sebagai calon presiden nantinya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bangkit dan menjadi terang. Kita disuruh bangkit. Kenapa disuruh bangkit? Karena kita ini sebenarnya gereja sedang tertidur. Gereja sedang tertidur. Dia sedang tertidur dan oleh karena itu Tuhan harus bangkitkan gereja. Amin. Gereja harus dibangkitkan. Gereja jangan tertidur. Gereja jangan tertidur, harus bangkit. Kita selama ini merasa bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh. Tapi apakah kita sungguh-sungguh betul-betul mengasihi Tuhan? Tuhan ingin kita sadar bahwa kita harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan masih belum ada apa-apanya. Kita masih seperti orang tertidur. Kita masih belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih melakukan apa yang kita kehendaki. Kita masih melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah sudah menyiapkan bagi kita suatu jalan bagi kita. Suatu jalan untuk kita akhirnya menuju kepada kemuliaan. Jalan di mana jalan-jalan kita itu adalah jalan menuju kebenaran. Di mana Yesus sudah menyediakan kepada kita jalan untuk kita menuju suatu kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Supaya kita akhirnya mempermuliakan Tuhan. Karena gereja Tuhan harus mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan dirinya. Gereja Tuhan harus mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan dirinya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja harus siap menangkap apa yang Tuhan mau. Gereja harus siap untuk itu. Dia harus menangkap apa yang Tuhan mau. Dia harus tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Amin. Gereja harus siap. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena gereja harus siap, maka itu mereka harus bangkit dan menjadi terang. Kenapa menjadi terang? Kita harus membuka hati kita, menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa, termasuk Indonesia akan ditutupi. Tapi kita sebagai gereja Tuhan akan bangkit menjadi terang. Tergantung siapa kita. Sebenarnya dunia ini tergantung siapa umat Tuhan. Jadi kalau kita umat Tuhan tidak bangkit, maka dunia ini akan tinggal dalam kegelapan. Dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Tapi kalau gereja bangkit, dunia ini akan diterangi dan orang akan melihat siapa Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau mungkin berpikir, aku ini siapa? Aku ini bukan orang yang hebat. Aku ini orang gak ada apa-apa di kampungku. Bukan orang yang terkenal. Kampungku aja, mungkin depanku aja gak terkenal saya. Dia gak mengenal saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau, apapun jabatanmu, mungkin engkau bukan orang apa-apa. Mungkin engkau bukan yang memiliki jabatan yang tinggi. Engkau rendah. Tapi Allah berkata bahwa engkau adalah orang yang sudah diterangi Tuhan. Engkau adalah orang yang memiliki terang itu. Yesus sudah ada dalam hatimu. Yesus sudah menerangi hatimu. Engkau sudah menjadi baru. Engkau ada ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sedang datang. Yang baru itu, yang diperbarui Tuhan dalam hati kita sedang bekerja dalam diri kita. Engkau tidak bisa berubah menjadi seperti Yesus. Tetapi ketika engkau menyerahkan dirimu untuk diubah seperti Yesus, Allah akan mengerjakannya dalam dirimu. Engkau sendiri tidak bisa sanggup untuk mengubah hidupmu seperti Yesus. Tapi Yesus sanggup mengubah hidupmu ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Mungkin kau berpikir, aku ini bukan orang yang lemah lembut dulunya, pemarah. Apakah aku bisa menjadi lemah lembut? Bisa, saudara. Engkau akan diberikan Tuhan kuasa itu. Kuasa itu akan mengalami perubahan dari dalam dirimu, bukan dari luar, tapi dari dalam. Yesus yang ada dalam hatimu akan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Loh, karakterku kan ini kan keras. Apakah aku bisa menjadi lembut? Bisa. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Jadi apakah engkau bisa seperti Yesus? Bisa, saudara. Apakah engkau bisa? Halo? Apakah engkau bisa? Masih belum semua. Apakah engkau bisa? Sekali lagi, apakah engkau bisa? Bisa. Iya gitu dong.
Kau bisa. Kita bisa. Jadi kalau kadang-kadang membayangkan, ku mau sepertimu Yesus, nyanyi itu, wah seperti mana aku ya seperti Yesus. Tapi Yesus yang ada dalam diri kita sanggup mengubahkan kita. Kita sanggup berubah. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus meresponi apa yang dari Tuhan. Bukan meresponi apa yang dari luar, tapi apa yang dari Tuhan. Jangan meresponi apa yang karena luar yang ada di sekelilingmu. Itu kegelapan. Kegelapan itu akan menutupi bangsa-bangsa. Oleh karena itu kau jangan menjadi gelap. Kau harus menjadi terang. Kau harus bangkit. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa dirimu umpamanya kau lihat jangan. Mungkin engkau orang yang gak punya. Orang lain orang punya. Aku siapalah aku ini. Kau harus percaya bahwa Allah sanggup mengubah hidupmu dari yang gak punya menjadi punya. Amin. Allah sanggup mengubah hidupmu. Bagaimana kok aku bisa sanggup diubah Tuhan? Bagaimana hidupku? Suamiku aja tamatnya SMA nggak tamat. Bagaimana dia bisa bekerja dengan baik? Bagaimana dia bisa mendapat pekerjaan? Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau tidak memiliki apa-apa, tapi Yesus sanggup berbicara dalam hatimu untuk engkau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yesus sanggup berbicara dalam hatimu untuk engkau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Engkau jangan melihat sejauh mana kemampuanmu, tapi engkau melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun dirimu, engkau harus percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan pekerjaan besarnya dalam dirimu. Amin. Ini yang harus kita tanggapi. Kita harus meresponi Tuhan dalam hidup kita. Jangan meresponi apa yang dikatakan orang lain. Tuhan akan berbicara bagi kita. Siapapun kita. Dia sanggup berbicara melampaui apa yang akal kita pikirkan. Dia sanggup untuk melakukan sesuatu yang besar. Kalau Allah berbicara bagi kita untuk berpikir, lakukan ini, berbuat untuk ini, untuk usahamu ini. Mungkin apapun itu yang kau lakukan, pekerjaannya. Oh, ini pekerjaannya ini apa ini laku Tuhan? Nanti kalau aku jual ini lakukah? Tapi lakukanlah apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Lakukanlah apa yang Tuhan mau lakukan. Maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu engkau harus teduh senantiasa. Harus baca Alkitab senantiasa. Amin. Ini yang Tuhan inginkan bagimu. Kau harus bersekutu pada Tuhan. Jangan kau berdiam diri. Amin. Jangan berdiam diri. Berdoa pada Tuhan. Engkau harus menangkap apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berbicara bagimu, gunakan uangmu untuk membuat permen. Ya, lakukanlah. Apa permen apa Tuhan? Ini permennya. Lakukanlah apa seperti apa yang Tuhan inginkan. Percayalah bahwa Allah sanggup berbicara bagi kita. Mungkin engkau berkata, aku ini kan sudah bekerja Tuhan. Cukuplah aku gajiku ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalaupun engkau sudah bekerja, tapi kalau Allah berbicara lain, engkau harus lakukan apa yang Tuhan inginkan. Apapun yang Tuhan inginkan kau lakukan, lakukanlah. Karena banyak pekerjaan lain yang Tuhan bisa kita buat kerjaan untuk kita bisa menghasilkan. Karena Allah ingin memberkati engkau dengan cara yang lebih lagi. Amin. Dengan cara yang lebih. Percayalah bahwa Allah sanggup melakukan itu. Bukan berarti kita bangkit menjadi terang tapi kita diam-diam saja. Tidak. Harus berbuat sesuatu. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit berarti kita harus bergerak. Bangkit dan menjadi terang. Kita harus menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Kita harus menerangi daerah kita yang penuh dengan kesulitan hidup. Kita harus menjadi terang, menampakkan diri kita bahwa kita ada orang yang sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada apa yang Tuhan inginkan, lebih daripada apa yang manusia inginkan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun engkau harus percaya bahwa Allah sanggup untuk mengubah hidupmu, untuk engkau menjadi orang yang hebat, orang yang dahsyat. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kadang bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu.
Di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa bahkan raja-rajanya akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Cahayanya akan terbit, cahaya Tuhan akan terbit bagi kita. Dia akan menampakkan diri. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berdiam diri. Jangan tenang-tenang saja. Tanggapi Tuhan dalam saat teduhmu, dalam ibadahmu pada Tuhan. Suaranya engkau dengarkan. Dan lu engkau berbuat sesuatu. Amin. Berbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Ya, saya berbuat sesuatu bagi Tuhan di rumah saya. Walaupun saya pendeta. Saya juga mengusahakan hidroponik. Walaupun itu mungkin hanya usaha sendiri. Saya berusaha untuk mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Saya menanggapi apa yang Tuhan nyatakan kepada saudara kita yang lain, pada Pak Wandika. Saya minta Pak Wandika ajari saya. Dibuat. Dan sampai saat ini hasilnya lumayan untuk konsumsi sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Tuhan ingin kita ini berproduktif, amin. Jangan kita ini, aku sudah ada kerjaan, ngapain lagi ngerjain yang lain. Ada aja kerjaan yang harus kita kerjakan. Walaupun mungkin kita katakan, kerjaan saya ini masih belum begitu banyak. Ya, apa yang mungkin kau bisa kerjakan lagi, kerjakanlah. Tuhan ingin mengerjakan apa yang terbaik dalam dirimu. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bangkit. Artinya dalam bangkit kita mau mulai saat teduh kita harus bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan ketika kita mendengar suaranya, Dia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Lalu ketika kita harus lakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Lalu di sini dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan dari gendong. Tuhan akan membawa banyak anak-anak kita. Anak-anak kita laki-laki dan perempuan akan dibawa orang-orang kepada kita. Dan kita akan heran, ini dari mana ini orang? Orang-orang akan diminta dihimpun, akan dibimbing oleh kita. Orang-orang minta anak-anaknya dibimbing, dituntun, diarahkan kepada Tuhan. Kita akan memuridkan bangsa-bangsa. Amin. Itu yang Tuhan percayakan pada kita. Kita harus siap. Siap saudara? Membimbing bangsa-bangsa. Kau harus siap. Mungkin yang dibimbing kau berapa orang? Mungkin 1 orang. Ini 1 orang. Kenapa Tuhan kau 1 orang aja? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang memang mau bangkit menjadi terang, kita harus percaya bahwa ketika 1 orang diperhadapkan Tuhan pada kita harus percaya bahwa 1 orang ini akan dibangkitkan Tuhan menjadi orang-orang besar. Amin. 1 orang itu akan dibangkitkan Tuhan menjadi orang besar, menjadi raja-raja. Ini yang harus engkau percayai. Engkau harus percaya bahwa dalam dirimu akan bangkit raja-raja. Amin. Kau harus siap untuk itu. Kau harus percaya bahwa engkau sanggup untuk itu. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bangkit. Lalu pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang pada kita. Kelimpahan dari seberang laut akan datang beralih kepada kita. Engkau akan heran. Ini dari mana? Engkau akan heran dan engkau akan tercengang. Sejumlah besar unta akan menutupi darahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba dan akan membawa emas dan kemenyan. Mereka semua akan datang dari Seba. Seba ini apa? Saudara, Seba itu kalau dituntun kita dari peta zaman dulu ya. Seba itu adalah negeri India. Tapi ketika orang-orang datang ke India, orang-orang dulu berkata, di mana ini Seba? Seba itu adalah negeri di Asia Tenggara. Di mana itu? Itu dilihat oleh siapa tuh namanya? Yang ahli orang Arab yang sudah bertobat itu. Orang Arab yang sudah bertobat itu. Dia bukan orang Arab, orang Indonesia yang sudah bertobat. Dia nama-nama Arab.
tapi orang Indonesia yang sudah bertobat. Dia menjadi hamba Tuhan, dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan dia menyelidiki itu, dan dia berkata Sheba itu adalah Indonesia. Sheba itu Indonesia. Orang mengatakan India, tapi kalau dilihat dari kronologisnya, Sheba itu adalah Indonesia. Indonesia emas dan kemenyan. Emas itu dari Indonesia, dari Papua, dari Jawa dulu, dari Papua sekarang. Dari situ emas. Zaman dulu emas itu ada banyak di situ. Sampai sekarang emas banyak di situ. Termasuk terbesar di Asia. Ini yang Tuhan kita sadari, bahwa Allah ingin membawa emas dan harta bangsa-bangsa itu kepada mezbahnya. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Allah akan membawa emas dari Indonesia ke mezbahnya di Yerusalem sana. Sebab kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan dan bayat akan tersedia untuk ibadahmu. Di sini dikatakan bahwa domba Kedar dan juga domba-domba jantan dan bayat ini berbicara adalah orang-orang apa? Arab. Orang-orang Arab. Nebayot, Kedar itu adalah anak-anak Ismail. Mereka akan datang membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi apakah kita akan percaya bahwa orang-orang Arab akan datang bertobat kepada Tuhan? Percaya, kita percaya bahwa orang-orang mereka akan bertobat. Ini ada waktunya mereka akan bertobat. Mereka akan datang menyembah kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin akan terjadi atas bangsa-bangsa. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, karena itu akan terjadi, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menjadi terang. Kita harus siap menjadi terang. Sheba itu Indonesia, kita harus siap menjadi terang, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan berdiam diri dengan apa yang ada padamu. Percayalah bahwa engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapapun engkau. Amin. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, seperti burung-burung merpati ke pintu keruk kandangnya? Ayat 8, ayat 9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dan dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Di sini Tuhan katakan Tuhan bahwa Tuhan akan mengagungkan kita, karena yang dinanti-nantikan manusia itu, yang dinantikan bangsa-bangsa itu adalah Tuhan. Tuhan yang mereka nanti-nantikan. Mereka anak-anak kita akan dibawa oleh mereka dan akan dipersembahkan bagi Tuhan. Orang-orang asing akan membangun ke tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, dan namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dalam dikatakan di sini bahwa orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Tuhan dalam murkanya menghajar kita, tetapi Tuhan kemudian berkenan untuk mengasihani kita. Kita adalah bangsa yang mengalami keadaan, memang kita dalam keadaan seperti dimurkai ya. Keadaan kita akan dianiaya, kita mengalami tantangan-tantangan, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan mau mengayomi kita. Lalu pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Tuhan akan membawa banyak bangsa-bangsa kepada kita. Karena kepada kita Allah, orang akan melihat bahwa kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kitalah orang-orang yang akan timbul terang Tuhan dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus bangkit dan menjadi terang. Lalu sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon dan pohon sanower, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarakkan tempat kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Tuhan ingin mempermuliakan namanya di tempat dia berjejak. Ketika nama Tuhan ada atas kita, maka Tuhan akan mempermuliakan namanya di atas kita. Amin.
Jangan kau melihat siapa kita. Kalau kau melihat siapa kita, siapa sih kita ini? Gak ada orang yang mampu, gak ada orang yang kaya. Siapakah kita? Kalau dibandingkan, gereja lain, gereja tetangga, Betani, mobil-mobil di depan mereka semua. Kita mana mobilnya? Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, siapapun engkau, Tuhan tidak melihat keberadaanmu. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Dia Allah yang berkuasa atasmu. Engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan akan bangkit dan menjadi terang. Tuhan akan bangkit dari dalam dirimu dan kau akan menjadi terang. Kau akan bangkit dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang akan terjadi. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menindas engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Mereka semua orang-orang yang menista engkau, orang-orang yang menghina engkau, orang-orang yang menjelekkan engkau, mereka akan sujud datang menyembah kepada kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mereka akan menganggap kita adalah kota Tuhan. Kita adalah kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, seorang akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegembiraan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Yesus sudah datang pada kita, dan oleh karena itu dikatakan bahwa kita akan menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan, dan orang akan mengakui bahwa Yesus adalah penebus kita. Amin. Dan Dia adalah Maha Kuasa. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberi damai, sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tuhan akan menggantikan apa yang orang-orang persembahkan pada kita. Ganti batu besi, ganti besi, diganti perak, ganti tembaga, ganti emas. Tuhan mengganti semuanya. Tuhan mengganti sesuatu yang baru. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Di dalam pintu gerbang kita semuanya akan ada, tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada lagi kekerasan, tidak akan ada kebinasaan. Semuanya akan mempermuliakan Tuhan. Semuanya akan mengatakan selamat, akan mengatakan pujian bagi pintu-pintu gerbang kita. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak akan surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Kita akan melihat hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Tuhan akan mempermuliakan namanya dalam diri kita, dan Tuhan akan menjadi penerang bagi kita. Tuhan akan menjadi penerang. Dia akan menjadi matahari yang tidak akan pernah terbenam, yang tidak pernah padam, yang tidak pernah terbenam, dan dia akan menjadi bulan yang tidak pernah hilang, dan dia akan menjadi penerang terus menerus bagi kita. Tidak akan ada malam. Amin. Semuanya terang. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan akan mempermuliakan namanya dalam diri kita, dan hari perkabungan kita akan berakhir. Penduduknya semuanya akan orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Lalu yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ya, aku Tuhan, aku akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Siapa di sini yang merasa paling lemah? Siapa di sini merasa paling kecil? Ada? Kuat semua? Ada yang merasa paling lemah? Engkau akan menjadi paling kuat. Engkau yang paling kecil, engkau akan menjadi paling besar. Amin. Engkau akan menjadi paling besar. Jangan ada yang merasa tidak berdaya dan tidak akan bisa menjadi terang. Tidak, engkau akan menjadi terang. Karena Allah yang menjanjikan itu akan segera melakukannya.
Oleh karena itu, karena Allah yang segera akan melakukannya, maka itu percayalah bahwa engkau akan sanggup menjadi terang. Engkau akan bangkit menjadi terang. Percayalah bahwa Allah yang berbicara padamu, engkau dengar suaranya, engkau akan menangkap suaranya dan engkau bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Karena Allah akan membuka jalan bagimu untuk menuju terangnya. Amin. Allah tidak akan menutup jalannya bagimu. Dia akan membuka jalannya hari demi hari bagimu. Dia akan membuka jalannya hari demi hari menjadi terang. Karena Yesus adalah penerangmu. Dia adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Oleh karena itu ketika engkau memiliki Yesus, kau akan dibawa kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah kehidupanmu yang untuk hidup akhirnya di dalam terang, sehingga engkau akan menjadi bercahaya. Terangmu itu, Yesus itu adalah penerang bagimu. Dia akan menerangi jalan-jalanmu dan akan membuat engkau menjadi terang yang tidak akan bisa ditutupi oleh kegelapan. Dia akan menerangi semua kegelapan yang ada dan engkau akan menjadi terang. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya engkau bangkit. Percayalah bahwa terangmu itu akan datang. Tidak ada yang engkau tidak bisa menjadi terang. Amin. Siapapun dirimu, apapun keuanganmu, engkau akan menjadi terang. Engkau akan sanggup menerangi kota-kota, daerah-daerahmu. Engkau akan sanggup menerangi kota di mana engkau berada. Engkau akan menjadi terang untuk itu. Mari kita buka, oleh karena itu kita buka sama-sama di dalam Yakobus, di dalam di dalam saya lupa ya. Dalam Ibrani ya, Ibrani pasal yang 13 yang kalau salah. Ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama. Ayat 7 dan 8 ya, kita baca sama-sama. Sudah? Ayat 7 dari ayat 7 dulu. 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus kita tidak berubah. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa kita harus mencontoh pemimpin-pemimpin yang sudah mendahului kita, yang menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Contohlah iman mereka, akhir hidup mereka. Jadi jangan kau mencontoh awal hidup mereka, akhir hidup mereka yang kau contoh. Bagaimana akhir hidup mereka setia sampai mati. Sampai mati mereka setia kepada Tuhan dan tetap meyakini bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Mereka tetap percaya bahwa Yesus tidak berubah. Dia tetap berkuasa dan tetap akan melakukan apa yang dia kehendaki, dan itu yang akan terjadi atasmu. Kalau engkau menanggapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepadamu, engkau akan melihat bahwa dia akan melakukan perubahan-perubahan yang besar dalam hidupmu. Siapapun engkau, mungkin engkau pendapatan yang kecil, Tuhan akan membuat engkau beruntung. Engkau akan diperbesar oleh dia. Mungkin engkau orang yang tidak mempunyai apa-apa, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berarti, yang memiliki apa-apa. Engkau akan berarti dan menjadi besar. Amin. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada yang kecil dalam hidupmu. Engkau akan menjadi besar. Oleh karena itu, jangan berhenti
untuk bangkit. Jangan berhenti untuk mendengar suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan setiap hari. Lakukanlah apa yang Dia ingin lakukan bagi kita, karena Dia akan membangkit dan membuat kita menjadi terang. Dia akan memperbesar apa yang menjadi kerajaannya di atas bumi ini. Dia akan memperbesar dirimu untuk menjadi engkau menjadi besar. Walaupun engkau mungkin dianggap orang kecil, tapi Tuhan akan memperbesar dirimu menjadi orang-orang yang hebat, yang berkuasa. Amin. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Kita datang pada Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perubahan-perubahan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup kami, walaupun kami Tuhan orang yang mungkin lemah, menganggap diri kami lemah, menganggap diri kami kecil. Tapi Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk mengubah hidup kami menjadi orang yang besar, orang yang berkuasa untuk menjadikan kami orang yang hebat, orang yang luar biasa. Engkau berkuasa Tuhan untuk memakai kami Tuhan. Siapkan kami untuk mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk mengubah hidup kami. Bahwa kami itu tidak menghargai diri kami sebagai orang yang tidak berarti. Bahwa kami tidak menghargai diri kami sebagai orang yang kecil Tuhan. Bahwa kami untuk mengerti bahwa kami adalah orang yang besar Tuhan. Bahwa kami orang yang hebat Tuhan, orang yang perkasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami untuk mengerti ini Tuhan. Bahwa kami untuk tidak berdiam diri dalam kebodohan kami Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Haleluya Yesus. Oh ralaba kasih kaya namasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Lord. Orala makasih kaya namasih. Haleluya Lord. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawa kami melihat kemuliaan yang besar yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Buka mata kami ya Bapa. Buka mata kami untuk melihat apa yang Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Haleluya Allah. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya Lord. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Lord Yesus. Haleluya Lord. Oh ralala makasih kaya namasih. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kau adalah orang-orang besar, orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk perkara-perkara besar. Kau bukan orang-orang kecil. Siapapun dirimu, mungkin engkau menganggap bahwa dirimu bukan seorang sarjana, mungkin engkau bukan menganggap dirimu seorang yang hebat, orang yang pintar. Tetapi Allahmu adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatunya, menjadikan alam semesta ini. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau yang tadinya tidak ada apa-apanya, ketika Dia berbicara kepadamu, Dia akan membuat engkau sangat berarti. Dia sanggup membuat engkau menjadi seorang yang ahli dalam hal tertentu. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah, serahkan dirimu kepada Dia. Dia sanggup berbicara kepadamu saudara. Dia sanggup berbicara bagimu. Engkau harus menyadari ini saudara. Mungkin engkau menganggap bahwa dirimu kecil, engkau tidak berarti. Tapi saat ini engkau melihat bahwa dirimu adalah orang yang besar, orang yang disiapkan Allah untuk perkara besar. Dia akan membuat engkau berarti. Dia ingin
membuat engkau orang yang menjadi besar. Oh, haleluya Lord. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena janji-Mu yang mengatakan Tuhan, bahwa kami yang kecil Tuhan akan menjadi besar Tuhan. Kami orang yang tidak berarti akan menjadi orang yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau yang menjanjikannya kepada kami Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menggenapinya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Menggenapinya dalam perjanjian-Mu kepada kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Engkau akan mengurapi kami Tuhan. Engkau akan mempersiapkan kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Siapkan kami Tuhan untuk bertindak Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Bahwa kami untuk bergerak Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Karena Engkau ingin menjadikan kami orang yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada yang kecil dalam diri kami. Kami semua adalah orang yang besar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan diri kami masuk dalam perkara-perkara-Mu Tuhan. Siapkan diri kami untuk membuka hati kami Tuhan kepada Roh-Mu Tuhan, berbicara kepada kami setiap hari Tuhan, pada kami Tuhan. Setiap hari Engkau mau berbicara kepada kami, untuk kami dibimbing Tuhan, untuk kami dituntun oleh Engkau Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk itu Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, saya persilahkan untuk maju ke depan. Silakan, ada? Oke, belum ada ya, tidak ada. Oke, kalau begitu kita akan mendengarkan pengumuman dan kita juga akan mempersiapkan persembahan kita. Mungkin sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh mengangkat tangannya. Oh, sudah semua juga. Oke, saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini. Kita lihat di slide. Ya, hari Minggu 18 September 2022. Ya, pembangunan gereja. Kami ya dari panitia, mari Bapak Ibu, kita terus mendukung pembangunan gereja kita dalam doa dan juga dana. Doakan terus supaya pembangunan ini semua berjalan dengan lancar, juga lingkungan, juga dana yang kita butuhkan. Dan untuk dana, bisa jika Bapak Ibu mau memberikan dana untuk pembangunan, bisa ada rekening tertera atau juga melalui setiap amplop persembahan ini. Di sini juga ada kantong untuk ditujukan kepada pembangunan gereja. Bisa juga melalui amplop ini persembahan untuk dana pembangunan gereja. Berikutnya, ya, rapat panitia pembangunan. Ya, kita akan bagi panitia semua yang terlibat dalam panitia pembangunan, nanti jangan dulu pulang. Setelah ibadah satu ini kita akan kumpul, kita akan rapat di tempat ini atau di lantai 1 nanti. Berikutnya, ya, seminar entrepreneur GKKD. Ya, mari semua kita ikuti ya seminar ini bagi Bapak Ibu dan juga entrepreneur atau karyawan atau pekerja.
seminar kewirausahaan. Ya, narasumbernya Bapak John Peter Simanungkalit. Oh, Bapak John ini pengusaha biji plastik. Ya, seminarnya akan dilaksanakan minggu depan, hari Sabtu ya, tanggal 24 September 2022 jam 5 sore, tempat di sekretariat, lantai 2 tempat ini. Ya, kontak pesannya Roni Manalu. Ya, ada nomor HP-nya dan juga dari masing-masing bisa juga melalui koordinator Komsel nanti kalau mau mendaftar. Ya, di list. Ya. Ya, diharapkan bisa ikut ya untuk seminar ini. Lanjut. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan lomba menyanyi. Ya, lomba menyanyi ini untuk anak-anak sekolah minggu dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022. Jadi ada kategorinya. Anak-anak sekolah minggu ada kategori 1 umur 4 sampai 8 tahun dan juga ada kategori yang kedua umur 9 sampai 12 tahun. Ya, untuk kategori kedua itu tanggal 23 Oktober. Lagunya juga beda ya. Kategori 1 lagunya lagu Malam yang Indah. Untuk kategori yang kedua lagunya lagu Natal di Hatiku. Ya. Ada catatannya, ada juga biaya pendaftaran sebesar 25.000 per orang dan diserahkan kepada Esther Felicia Gunadi, Cekgu, CC Esther. Ya. Jadi kita dorong, kita dukung anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita untuk bisa bergabung, ikut ambil bagian dalam lomba menyanyi ini. Ya. Lanjut. Ya, untuk pelayanan keluarga, masing-masing pelayanan keluarga ada 5 komsel. Komsel Sion, Harmonis 1, Harmonis 2, Loa Janan, dan Kolose. Kita setiap komsel itu setiap hari Rabu jam 7 malam. Ya, di masing-masing wilayah. Ya, jadi bagi mari kita keluarga-keluarga kita terus antusias dalam komsel dan juga kita ajak jika ada kenalan saudara atau tetangga-tetangga, ya kita ajak dalam persekutuan kita komsel keluarga ini. Berikutnya pelayanan pinggiran kota, ada pelayanan Loa Buah setiap Jumat untuk remaja jam 4 sore dan juga untuk keluarga jam 5 sore, dan juga pelayanan Tanah Merah setiap Sabtu jam setengah 6 sore. Ya, kontak personnya Ibu Monica Uli Gultom. Ya. Berikutnya, dan untuk persekutuan Tom Community dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ini bagi profesional muda, karyawan, dan pengusaha. Ada persekutuannya di setiap hari Sabtu jam 5 sore, tempatnya di sekretariat lantai 2 ini. Kontak pesan Bang Freddy Raymond. Bagi semua ya yang pengusaha dan juga profesional, karyawan, jangan lupa setiap hari Sabtu di tempat ini jam 5 sore. Berikutnya, ya kami mengucapkan selamat ulang tahun atau yang akan berulang tahun di minggu ini. Ya, dari tanggal 18 sampai 23 September 2022 ada Ibu Rastin Dua Rusun. Ya, tanggal 19 September ada Ibu. Oh, yang mewakili juga ada? Oh, tidak ada juga. Ya, untuk minggu ini. Dan juga selamat ulang tahun kepada Bapak Herman, nanti ulang tahun 20 September. Ada di online Pak Herman? Ya, selamat ulang tahun buat Pak Herman jika terhubung di online. Ya, ya Tuhan Yesus berkati buat yang berulang tahun di minggu ini. Firman Tuhan buat yang berulang tahun di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan,
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, buat yang ulang tahun. Lanjut. Nah, selamat ulang tahun pernikahan, happy wedding anniversary. Buat keluarga Bapak Supardi dan juga Ibu Yohan Grasiri Rugian yang akan ulang tahun nanti tanggal 21 September 2022. Selamat ulang tahun jika terhubung secara online. Ya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu, ya semakin terus bertambah kasih dan cinta tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Dan juga firman Tuhan buat keluarga yang ulang tahun di Mazmur 16:11 sama juga ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Dan juga pengumuman untuk ibadah minggu depan Bapak Ibu seperti biasa. Ibadah 1 setiap jam 8 pagi dan juga ada ibadah Minggu Ceria juga jam 8 pagi di tempat ini, dan ibadah Entisto Youth setiap jam 5 sore di tempat ini juga. Ya, itu saja pengumumannya. Kami mengundang jika ada saudara Bapak Ibu yang pada hari ini baru pertama kali ibadah raya di tempat ini. Ada yang baru pertama kali? Ya, puji Tuhan. Ya, baik, itu saja pengumumannya untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang setiap kita jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita katakan lagi, Allah sanggup. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak, katakan lagi, Allah sanggup
kuasanya tidak pernah berubah. Kita siapkan hati kita, kita mengucap syukur untuk ibadah kita, persekutuan kita pagi hari ini, untuk Allah yang luar biasa, untuk firman-Nya, untuk kehadiran-Nya, untuk apa yang Dia perbuat dan yang akan berbuat bagi setiap kita. Kita percaya bahwa kemuliaan-Nya akan semakin dinyatakan di dalam hidup kita. luar biasa Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau. Sungguh kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan semakin besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, yang sanggup melaksanakan apa yang sudah Kau rencanakan Tuhan. Dan Kau akan berkuasa untuk atas kami Tuhan, membawa kami gereja-Mu kepada kemuliaan yang semakin besar Tuhan, yang Kau sudah siapkan bagi gereja-Mu. Kami akan bangkit Tuhan, dan kami akan menjadi terang Tuhan. Kami akan melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan.
Kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah kerjakan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Roh-Mu Tuhan Engkau tahu sudah taruh atas kami, bekerja atas kami, mengurapi kami, meninggikan Engkau, memasyurkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam diri kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan apa yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Apa yang kami persembahkan adalah sebagian dari harta kami Tuhan kepada Engkau. Kami berikan dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu apa yang kami persembahkan akan Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkatinya dan memakainya untuk kerajaan-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di Indonesia ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami selama kami ada di dunia ini, dan sampai saat ini Tuhan, dan sampai seterusnya Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu semakin besar. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang memberi pertolongan menyertai kami senantiasa, sehingga kami bisa dalam anugerah-Mu melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Terima kasih untuk pertolongan penyertaan-Mu Roh Kudus yang akan menyertai kami dalam segala seluruh kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang benar di hadapan mata-Mu, sehingga kami bermuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh-Mu. Dialah Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, menyertai kami senantiasa dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh keluar masuk kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu dan sambil melihat memandang wajah-Mu ketika Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sambut kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salamkan dirinya, katakan Tuhan